Yang saya persoalkan masalah hari ketujuh. Iya, hari ketujuh nih. Kalau kamu Iya. kamu cek deh di gereja Nasrani Indonesia. Yang Itu saya mau ibadahnya tanya, Sabtu, ada nggak Sabtu sama Minggu. sumber yang Sekarang paling menyatakan hari ketujuh itu berubah? Zaman dulu, zaman sekarang hari ketujuh berubah, tetap jadi berubah di hari pertama. Berubah, kamu yang nggak tahu. Tidak Berubah. ada, kau ini ngaku-ngaku aja kau info. Bukan masalah sebutannya, sebutan hari Sabtu, hari kamu kan Saturday. bilang gini ya. Bedanya kamu sama gereja Nasrani Indonesia. Bukan itu yang kupersoalkan. Ini bedanya gini loh, Pak Maru ya. Di gereja kami juga ibadahnya Sabtu ya. Cuma kami Ini nggak bukan bilang masalah ibadah, kau juga lari lagi kau. Yang dibahas ini ibadah kan masalah hari. beribadat kan itu menguduskan Sabat itu kan maksudnya kan. Pada saat Kita ini menguduskan yang Sabat kan itu kembali ke beribadat. Alkitab. Ingat dulu, Alkitab menegaskan dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, Keluaran, Yehezkiel, kemudian masuk ke perjanjian baru, Yesus pergi ke ibadah itu setiap biasanya hari Sabat. Apalagi Rasul Paulus menyatakan masih ada satu hari perhentian, hari ketujuh nggak dibilang hari Sabtu, Saturday, Yom Sabat, nggak ada dibilang itu, tapi hari ketujuh. Sekarang saya tanya, hari ketujuh itu jatuh hari apa? Apakah pernah berubah hari ketujuh zaman Yesus? Berubah makanya saya bisa buktikan bedanya itu kalender Yunani sama kalender Gregorian. Romaldo, Aja yang mindsetnya itu kayak kodok di dalam tempurung gitu loh. Pak Maruba, Romaldo, saya aja deh yang nanya. Saya saja yang nanya deh, gini. Bang Maruba, saya yang nanya deh, Bang Maruba. Pembahasannya yang dari tadi ini kan tentang urutan Jawaban hari, ya. Bang disconnect, jawabanku belum dijawab dia. Ada dua perjawaban pertanyaan jadi tambah. Nah, nanti saya yang tanya, Kok saya biar tanya? biar objektif ya. Menurut Bang Maruba dan menurut keimanan Advent, urutan hari yang benar itu seperti apa? Apakah dimulai dari hari Minggu atau hari Senin atau hari Selasa? Dan urutan menurut Advent itu merujuk kepada kalender mana? Oke, baik. Jadi urutan yang pertama adalah bukan masalah minggu, sehingga itu sebutan terhadap nama untuk hari pertama, hari kedua. Kami memulai itu dari istilah sebutan yang digunakan dalam Alkitab, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dalam kalender apapun itu ada. Hari pertama mau jatuh hari apapun dalam kalender itu tetap itu yang ditekankan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Hari ketujuh itu yang ditekankan. Mau kalender apapun itu. Nah, menurut Bang Maruba dan menurut Advent, hari ketujuh itu dia jatuh di hari apa? Karena di hari ketujuh. Ya kalau kita sekarang pakai kalender Gregorian. Anda ini sama lah seperti, tunggu dulu, Anda ini sama seperti Muslim. Kalau saya Muslim, Pak. Saya ini Muslim. Iya, Anda ini sama seperti Muslim. Kata Allah itu kan bahasa Arab. Saya Muslim. Iya, ini sama seperti Anda ini. Loh, memang Muslim kok Iya. seperti. Dengar dulu, seperti gini, karena teman-teman Anda, karena Anda, saya belum tahu Anda. Begini, kata Allah itu kan di Alkitab itu dari bahasa Arab. Harusnya kan bahasa Yunani. Kenapa ke Allah lagi? Jangan ke Allah. Mempermasalahkan tentang istilah tadi. Sebutan. Jangan ke Allah dulu. Udah. Jangan ke Allah dulu. Kata Gini, Sabtu Pak. itu adalah sebutan untuk hari ketujuh. Pak Bedakan. Maruba, yang kita pakai sekarang ini kan kalender Enggak Gregorian masalah yang kalender. nyatanya Dengar dulu. yang nyatanya hari dengar itu dulu. dimulai Dengar hari dulu, Bang Minggu disconnect. gitu kan. Disconnect, dia memahami. Sama dari tadi saya udah capek ngomong nggak memahami kalian. Bukan Yang gini loh. saya mau tekankan ini masalah pertama, kedua, ketiga, keempat. Pernahkah dirubah hari pertama itu menjadi hari ketiga? Katakanlah tidak pernah dirubah. Ya udah, itu yang menjadi persoalannya. Kalau Ya, nggak pernah dirubah katakanlah. berarti itu tetap. Katakanlah tidak pernah dirubah. Katakanlah. Nah, yang kita pakai di zaman ini perkalenderan itu kan yang kita pakai kalender Gregorian. Kalian apa dulu? Kalian bacalah dulu banyak. Apakah pernah dirubah hari pertama jadi hari ketujuh? Berubah itu namanya, berarti sekarang hari Oke, Romaldo, ini Bang Maruba ini enggak paham pertanyaannya nih. Oke, sekarang ke Romaldo aja. Romaldo. Pertanyaannya, saya bahas kalender penanggalan. Kita bukan bahas kalender, kita bukan bahas penanggalan. Kita bahas hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh, itu aja. Bang Maruba,
mau bagaimanapun kalau kita membahas hari pertama sampai ke-7 itu sudah masuk ke dalam sistem perkalenderan gitu loh. Iya, walaupun masuk sistem kalender, tapi karena bulan ada aturannya, ada siklusnya, tahun ada siklusnya, bisa dinyatakan ini sudah dirubah-rubah. Tapi intinya hari pertama, kedua, ketiga, keempat tidak ada pernah bisa merubah itu. Oke. Jadi hari Merubah ke-7 itu tahap. hari apa? Hari ke-7 menurut Bang Maruba dan menurut Advent, kalau kita terapkan di kalender yang sekarang kita Ya. pakai, itu jatuh di hari apa, Pak Maruba? Ya jatuh di hari Sabtu. Oke, udah tutup, stop. Ya, stop. Sekarang ke Romualdo. Romualdo silakan, Romualdo. Ya, coba di mana di situ dikatakan dirubah. Kalau nggak ada ya tetap biasa sama. Kawan-kawan, kalau kita belajar kalender kita harus tahu kita yang membuat kalender 1 tahun 12 bulan. Kenapa dibuat? Karena ada masa untuk menabur benih, ada masa untuk menuai dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dibuatlah kalender dan itu akhirnya terpencar dipakai sama bangsa-bangsa yang lain. Mesir ya pakai, ke Arab ya, di Arab juga pakai, terus juga orang-orang Ibrani yang keluar dari Mesir juga pakai. Nah, pada saat bangsa-bangsa lain memakai, kalendernya itu ada pergeseran. Coba kalau kita lihat di sini ya. Ini ada yang 4 hari dalam 1 minggu ya, 5 hari. Terus ada yang 8 hari, 9 hari, 10 hari, 13 hari ya. Ini pergeseran. Nah, kita sekarang ada di kalender yang berbeda dari kalender-kalender ini ya. Karena memang kalau kita lihat ya, kekristenan dengan kekuatan politiknya itu mengekspansi banyak wilayah. Jadi karena politik itulah ya, kekuasaan dimenangi sama kekristenan dan akhirnya budaya kekristenan itu diadopsi sama berbagai bangsa. Sehingga bangsa-bangsa kuno yang memakai kalender-kalender mereka akhirnya tergeser karena kekristenan masuk ke sana. Tapi ada wilayah-wilayah yang tidak dijangkau sama Kristen tapi dijangkau sama Muslim, itu pakai kalender Hijriyah. Jadi siapa yang berkuasa di situ, disitulah yang menentukan kalendernya. Oke lah, Gitu ya. saya mau izin turun bang. Ya, sepertinya Anda Romo tadi, saya dengar Anda dipanggil Romo ya. Benar ya? Iya, Ya Pak. memang beliau itu adalah seorang Ya. Romo yang sudah diresmikan Anda kenal? tahun 2017 di Queensland. Pak Romo yang sudah diresmikan beliau, Romualdo. Iya. Itu Pak Maruba. Anda pernah dengar Kardinal James Gibbons? Itu next issue lah ya. Saya lagi jelasin ini. Jadi artinya kardinalmu saja atau mantan kardinalmu saja mengakui bahwa hari ke-7 itu ya sesuai. Masa kau Romo masih udah berani Itu Romo Katolik. Saya bukan Romo Katolik. Iya, walaupun itu Romo tetap ikutnya. Assyria. Ya, jadi ada perbedaan. Iya. Oke, saya bilang itu Berarti kau istilah- ortodoks ya? Aduh. Jangan menyimpulkan kalau Anda nggak tahu. Oke, saya teruskan. Jadi ya kan masuk ortodoks kok simpulkan. Udah saya udah paham itu. Kau masih terpatok kepada masalah penanggalan. Udah, ketika kau bilang 4 hari, 5 hari, 13 hari udah tahu aku kau terpatok kepada penanggalan. Nggak paham. Ya saya turun lah ya. Terima kasih semua. Shalom, Tuhan berkati. Kalau kita berkati Pak Maruba. Oke, jadi pada saat ekspansi itu dimenangkan sama kekristenan, tentunya ya budaya kekristenan itu hadir ya di dalam bangsa yang ditaklukkan. Begitu juga Muslim ya di wilayah-wilayah yang lain. Nah, uniknya adalah kekristenan itu yang dimotori sama Vatikan ya atau sama Katolik ya. Mereka itu menghadirkan ilmuwan-ilmuwan yang juga fokus di bidang astronomi. Sehingga mereka bisa merevisi penanggalan Julian yang sudah ada semenjak abad 1 sebelum Masehi. Gitu. Nah, Julian inilah yang dipakai sama pengikutnya Yesua selama berabad-abad ya.
walaupun dia ada di wilayah Peninsula Arab ya, tidak pakai penanggalan Hijriah, pakainya penanggalan Julian gitu. Nah, penanggalan Julian yang direvisi ke Gregorian ini membuat ya pergeseran hari. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam kalender, misalnya 1 Oktober di abad ke-9, kalau kita hitung lagi, tadinya itu hari Senin, sebenarnya begitu kita cek lagi di Gregorian, oh jatuhnya Selasa. Karena yang betul adalah Gregorian gitu. Gregorian inilah yang sudah menyempurnakan. Jadi kalau kita pengen tahu ya tanggal lahir kita, itu kan kita ngecek kan hari apa kita lahir. Nah itu bisa ditelusuri itu sampai abad 1 itu hari apa gitu. Nah inilah yang tadi saya bilang ya, kalau kita diskusi sama saudara-saudara Advent, mereka itu pakai kacamatanya bukan sejarah. Mereka hanya bilang pokoknya hari ke-7 di zamannya Yesua sama dengan hari ke-7 sekarang. Kalau mereka ada di Arab, mungkin mereka pikirnya hari ke-7-nya adalah hari ke-7 Hijriah gitu. Itu nggak bisa seperti itu ya. Ya itu yang dimaksud tadi ya. Saya gini ya, kalau mau misalnya ya saya menguduskan hari ke-7 ya. Sebenarnya ya, hari ke-7 ini di dalam di dalam kalendernya kita di negara ini kan hari ke-7 kan hari Sabtu ya. Kita ini kan hari libur kan di Indonesia. Ini bukan kebetulan loh, ini libur seperti ini. Ya, libur. Ya kan, inilah hari istirahatnya kita. Berarti kita ini menguduskan hari ke-7. Jadi nggak ada masalah gitu. Kita hari ke-7 nih kita bisa buat pakai belajar, buat istirahat, buat quality time sama keluarga dan lain sebagainya. Intinya hari ke-7 di Indonesia ini hari peristirahatan tepat. Seperti bagaimana tuh orang-orang Yahudi dulu tuh. Hari ke-7 mereka istirahat di rumah. Ya nggak boleh keluar rumah. Yang punya domba gitu nggak boleh ngangonin domba gitu ke padang rumput, nggak boleh. Kita istirahat. Nah di zaman modern ini kalau kita bisa seperti ini kita bersyukur. Tapi jangan kita menuding gitu. Wah kamu ibadah ya hari Minggu, berarti salah kamu ibadahnya. Nah ini yang saya nggak setuju gitu. Ya. Oh kamu ibadah kok hari Senin, kan jadi, Selasa. Ya. Itu nggak apa-apa ibadah. Apa? Ya. Yang namanya menguduskan itu punya penafsiran berbeda-beda. Tapi ibadah bisa setiap hari gitu loh. Nah, semoga nih kalau kan udah menjadi ekodenom itu. Menjadi ekodenom yang jadi masalah. Advent terus menjadi ekodenom yang menganggap denom lain itu karena buka ibadah hari Sabtu, wah nggak bener itu ibadahnya, nggak selamat, sesat lah segala macam. Pasti kan persepsinya seperti itu yang jadi masalah. Sebetulnya Advent mau ibadah hari Sabtu ya sah-sah aja, nggak ada salahnya. Masalahnya nyalain denom lain ya ibadahnya hari Minggu, itu yang jadi masalah gitu. Ya, mereka nih pada saat mereka diskusi itu banyak orang yang belum bisa menjelaskan tentang kalender ya. Sama kayak dulu nih saya sekitar berapa tahun yang lalu ya, ada 10 tahun yang lalu lah itu, waktu itu masih di Facebook ya. Ada rohaniawan gembala Advent gitu menjelaskan. Terus saya kasih tahu gitu. Sistem kalender seperti ini gitu, dan akhirnya dia sadar gitu. Oh ternyata hari ke-7 sekarang berbeda sama yang dulu. Nah agak beda sama saudara kita tadi ini. Ya dia ngotot hari ke-7 sekarang sama dengan yang dulu.